Kadang ini saat bicara mau terikat dengan hukum syariat saja, baru bicara nasib pedagang. Tapi ketika bicara bukan masalah hukum syariat, nggak bilang itu, nggak ingat lagi nasib pedagang. Misalnya bicara tentang mafia minyak goreng, nggak berpikir ini bagaimana nasib pedagang ini. Mau membuat penetapan harga, nggak mikir bagaimana yang sudah beli tadi kemahalan itu. Mau menaikkan harga Pertamax ya, atau Pertalite, atau misalnya sekarang ini gas juga sama. Nggak mikir itu nasib. Tapi begitu mau taat pada Allah, mikir ini kayak apa nasibnya. Ini hal yang kurang fair sebetulnya. Orang mau nutup minuman keras, pabriknya itu mau ditutup, nanti gimana karyawannya? Mau lokalisasi, nanti bagaimana nasib ya pekerja, ya, PSK-nya bagaimana? Nah ini pola pikir dari pembuat kebijakan yang keliru. Pola pikir yang keliru. Sudut pandang Islam itu justru kalau mau memperhatikan mereka, hendaknya tidak membiarkan mereka itu termakan yang haram. Kalau betul-betul kasihan ke pedagang itu, jangan biarkan pedagang melakukan keharaman. Karena itu akan menyengsarakan mereka di dunia maupun di akhirat. Harusnya begitu mikirnya itu. Ini contohnya ya bagaimana Imam Malik di dalam At-Taratib Al-Idariyah, Syekh Abdul Hayy Al-Kattani mengatakan kana Malik ya'murul umara fayajma'una at-tujjara was-suqah wa ya'ridunahum 'alaihi. Adalah Imam Malik itu menyuruh para amir. Jadi penguasa disuruh oleh ulama sehingga mereka mengumpulkan para tujar, para pedagang, para bisnismen, dan kemudian menguji mereka. Jadi Imam Malik menguji itu. Para ulama hendaknya berperan serta untuk menyelamatkan bangsa ini dengan cara bagaimana masyarakat itu bisa selamat di dunia maupun akhirat. Caranya ya tadi, kalau Imam Malik pedagang diuji. Fa idza wajada ahadam minhum la yafqahu ahkamal muamalat. Ketika beliau mendapati ada pedagang yang tidak ngerti, nggak paham hukum-hukum muamalat, wala ya'riful halala minal haram, dia nggak ngerti mana yang halal mana yang haram, aqamahu minas suq, beliau tarik itu dari pasar, nggak boleh jualan. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, la yabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang ngerti agama, ngerti hukum halal haram, ngerti. Sehingga kalau tadi pedagang mau buka warung tadi di siang hari, jelasin dulu hukumnya, kemudian bantu untuk memfilter supaya pemasukan mereka itu tidak haram jual belinya itu. Jadi kalau nggak lulus nggak boleh jualan itu. Kemudian waqala lahu, dan Imam Malik berkata kepadanya, ya, ta'allam ahkamal bai' wasyira. Pelajari dululah hukum tentang jual beli. Tsumma ajlis fi suq, kemudian engkau baru duduk di pasar, artinya berjualan. Fa illam yakun faqihan akalar riba. Kalau nggak ngerti hukum, nggak ngerti fikih, engkau akan makan, ya, maka akan memakan riba. Begini seharusnya mau selamat itu begitu. Urusannya bukan masalah bisa makan atau tidak, tapi dipastikan itu halal. Nasib pedagang itu diperhatikan sampai seperti itu. Faqulu aqdin batilin ya'tabiru naw'an min akli amwalin nas bil batil. Ini kata Syekh Sidqi Burnu ya. Setiap akad yang batil itu dianggap sebagai memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi haram itu bukan sekedar ini ada mengandung babi, oh ini apa ayamnya mati nggak disembelih, nggak sekedar itu, tapi akad-akadnya itu.
Jadi kalau betul-betul sayang kepada pedagang, perhatikan ini, perhatikan. Yang kedua, terkait pedagang itu dipahamkan tentang rizki itu. Rizki. Ini kata Sayyidina Ibnu Abbas di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ma mim mu'minin wala fajir. Tidaklah seorang mukmin maupun fajir. Gak ada orang beriman maupun durhaka sekalipun. Illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizqahu minal halal. Kecuali Allah itu sudah tetapkan rizkinya dari jalan yang halal. Sejak sebelum dia lahir itu sudah Allah tetapkan. Wa in sabara hatta ya'tiyahu atahullahu ta'ala. Kalau dia sabar hingga kemudian datang rizki itu kepadanya, maka Allah berikan. Wa in jaza'a fatana wala syai'an minal haram. Kalau dia berkeluh kesah, gimana ini? Nggak bisa jualan misalnya. Kemudian dia ambil jalan yang haram, naqasahullahu min rizqihil halal. Allah akan kurangi dari jalan rizki yang halal itu. Dapatnya sama aja dari sisi besarannya sama aja, insya Allah dapatnya itu. Bukankah itu lihat juga ada orang yang jualan nggak laku-laku itu, bahkan rugi. Jadi nggak mesti usaha jualan itu jadi dapat rezeki, nggak mesti juga. Itu hanya salah satu wasilah. Kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah berusaha cari jalan yang halal. Nah, pedagang itu dipahamkan itu. Kalau sudah punya harta yang banyak, ya dia bisa lebih santai aja kan sebetulnya. Dia nggak perlu nabrak-nabrak larangan Allah Ta'ala, karena nabrak larangan Allah juga tidak akan menambah rizkinya, akan tetap sama, tapi dia justru kehilangan rizki yang halal, dapat rizki yang haram. Dan rizki yang haram itu penyakit, menyebabkan penyakit saat di dunia, bahkan setelah mati itu juga jadi masalah. Ini jadi kaum muslimin itu seharusnya bukan yang difikirkan itu bagaimana dapat rezeki ya, yang banyak, bukan, tapi bagaimana agar yang didapat ini betul-betul bersih dari tercampur kepada yang haram, termasuk yang syubhat. Nah, terus bagaimana peran negara? Pertama ya mendidik tadi, mendidik rakyat, suruh puasa. Makanya ada istilah tarhib, bukan tarhib, pakai hak, artinya memotivasi, mendorong orang untuk berpuasa. Dan Rasulullah motivasi itu, sehingga hasilnya ya seperti ini. Ada seorang namanya Ahnaf bin Qais, dikatakan kepadanya, innaka syaikhun kabir, engkau ini sudah tua renta, wa inna siyama yud'ifuk, dan sungguhnya kalau engkau puasa itu akan bikin engkau lemah. Faqala inni u'idduhu li safarin tawilin. Maka Ahnaf ini tetap puasa walaupun kondisinya sudah tua renta. Tetap puasa beliau. Walaupun kalau bicara uzur, beliau itu ada aja uzur untuk nggak puasa. Saya pernah dapati orang, ya, Guru Ahmad, ya, di pesantren di Tabu Darat sana, kita kunjungi beberapa kali. Pas beliau puasa, usianya 100 tahun lebih. 100 tahun lebih, sudah tua renta. Bahkan ketika beliau itu sudah tinggal berbaring saja di pembaringan, nggak bisa apa-apa, beliau tetap puasa aja, Pak. Jadi teringat baca kisahnya Al-Ahnaf bin Qais. Bahkan itu bukan puasa Ramadan, puasa Daud beliau itu. Kita malu mengunjungi beliau itu, malu. Kita yang muda nggak kuat puasa Daud. Beliau yang sudah tua renta, sakit, puasa Daud. Motivasinya ini sama, Ahnaf bin Qais ini. Aku ini mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh, yakni negeri akhirat itu. Yang perjalanannya, ya, ketika kurang bekal di sana bakalan sengsara.
Wasabru ala ta'atillah subhanahu, bersabar ya, menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, ahwanu minas sabri ala adzabih, itu lebih ringan, lebih mudah daripada nanti harus bersabar ya ketika menghadapi siksaan Allah taala. Jadi hal-hal seperti ini harusnya negara tanamkan di benak rakyat itu supaya enggak melakukan keharaman. Yang kedua, negara itu tugasnya ya mengurus rakyat dengan menerapkan hukum tadi, termasuk hukum-hukum tentang bagaimana orang nggak puasa itu. Jangan malah disokong. Ini di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, Imam Al-Mawardi, ulama besar mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya tugas kepala negara itu adalah iqamatul hudud. Di antara 10 tugas beliau uraikan, salah satunya menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Litusana maharimullahi ta'ala anil intihak, untuk menjaga agar larangan-larangan Allah itu tidak dinodai, tidak dilanggar. Jadi ini perlu diperhatikan, dan hendaknya ini kepala negara secara langsung mengawasi hal itu. Jadi tidak cukup mewakilkan, wakili ya sebatas kalau nggak mampu diwakilkan, tapi hukum asalnya dia harus punya tanggung jawab supaya rakyat itu tidak celaka di akhirat. Kalau sekedar nggak makan di dunia itu mungkin itu berat juga, tapi ketika di akhirat celaka lebih berat lagi itu tanggung jawab negara. Ini bagaimana kita lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, diceritakan oleh Imam Abu Yusuf di dalam kitab beliau Al-Kharaj. Beliau pernah nangis malam sampai subuh. Ketika ditanya oleh istrinya, beliau katakan, "Inni qad wajadtuni wullitu amra hadhil ummah." Aku mendapati diriku. Beliau merenung, sadar diri bahwasanya beliau itu diberi kewenangan untuk mengurus urusan umat ini, aswadiha wa ahmariha, baik yang berkulit hitam maupun berkulit merah atau putih. Wa dzakartul gharibal qani'a ad-dha'i, aku teringat akan orang-orang yang terasing, orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang hilang. Wal faqiral muhtaj, orang-orang fakir yang membutuhkan. Wal asiral makhur, tawanan yang ditawan musuh. Wa ashbahahum fi atrafil ard, dan orang-orang semisal mereka di seluruh penjuru dunia. Wa alimtu anna Allah Ta'ala sa'alani anhum, aku yakin, aku tahu Allah nanti akan minta pertanggungjawabanku terkait mereka. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hajiji fihim, dan bahwasanya Nabi Muhammad nanti bisa mendebatku untuk urusan mereka. Kenapa umatku engkau biarkan begitu? Fakhiftu alla yathbutali indallahi udrun, aku khawatir kalau aku nggak punya alasan yang bisa disampaikan di hadapan Allah Ta'ala. Wala yaqumu li ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hujjatan, nggak ada bagiku hujjah ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhiftu ala nafsi, maka aku takut ya, atas nasib diriku sendiri. Beliau nangis ini. Nah, sistem negara yang punya pejabat seperti itu, negara yang memiliki aturan ya, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sebetulnya peran yang diharapkan oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran bagaimana kita mendudukkan ngurusi masalah jualan ini dari segala sudut pandang tadi.